Saya kira para nabi pun juga sama, Bapak. Kenapa Nabi Ibrahim selamat daripada lautan apinya Namrud? Karena spiritual shoppingnya begitu kuat. Kenapa Nabi Saleh kebal terhadap virus antraks yang menimpa seluruh umatnya sampai mati, kecuali dirinya dan orang yang mengikuti ajarannya selamat? Ya, karena spiritual shoppingnya sangat kuat. Kenapa Nabi Nuh? Semua umat manusia hilang telah tsunami, tapi kecuali yang selamat Nabi Nuh dan umat yang mengikutinya di perahu. Spiritual saving. Kenapa Nabi Yunus diperebutkan oleh ikan hiu untuk diselamatkan? Pasti karena spiritual saving. Coba kalau tanpa spiritual saving, Nabi Musa sudah wafat, Nabi Muhammad apalagi. Semua di sekitarnya adalah orang-orang yang berkeinginan membunuhnya. Tapi keinginan seseorang tidak akan mungkin bisa mendikte keinginannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebesar apapun kehendak seseorang membinasakan hambanya, keputusan final decision itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak contoh Bapak Ibu. Maka itu ada hadis Nabi, ittaqud du'ail madlum, takutlah terhadap doanya orang teraniaya. Karena tidak ada jarak antara dirinya dengan Allah. Doa yang dipanjatkan di zona sulit itu lebih cepat dikabulkan daripada doa kita yang dipanjatkan di zona nyaman. Kenapa? Kan tidak ada trigger pendorong untuk menaikkan doa itu ke langit. Kalau kita memang dalam keadaan sangat butuh, lalu kita berdoa pada saat itu, maka Allah itu sangat pencinta terhadap hambanya. Inilah rekening tabungan spiritual. Makanya itu mari kita ramai-ramai Bapak Ibu menciptakan spiritual saving. Contoh spiritual saving itu setiap subuh, salat tahajud, salat sunat tasbih, salat witir. Habis itu lingkungan mengaji, kemudian juga pergi salat berjamaah. Pulang itu lakukan pengajian seperti kita di sini. Habis itu sebentar lagi salat duha. Habis salat duha lanjutkan mengaji. Maklum pensiun nggak ada kegiatan. Dan seterusnya, dan seterusnya. Orang yang rajin melakukan ibadah-ibadah, itu artinya rajin menambah tabungan spiritualnya. Orang yang rajin melakukan spiritual saving process, jangan main-main sebab dia itu punya keajaiban. Dia bisa melihat Tuhan, tapi kita tidak bisa seperti itu. Dia bisa mendengarkan kata-kata Tuhan, tapi kita nggak bisa mendengarkan apapun. Kecuali kalau hambanya yang sudah sampai ke tingkat makam yang lebih tinggi. Kalau spiritual savingnya orang itu sudah banyak, maka mukjizatnya pun juga banyak. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, kalau ingin merasakan keajaiban hidupnya banyak, dikagumi oleh orang lain, maka lakukanlah rekening tabungan spiritual yang banyak. Boleh jadi kita beri beasiswa kepada anak yatim piatu. Boleh jadi kita menyumbang rumah ibadah. Boleh jadi kita juga menumpangkan tetangga kita untuk naik mobil kita. Jangan polusi udara kalau mereka naik mobil lagi. Efisien, efektif. Ya, banyak sekali contoh-contoh amal jari yang bisa kita lakukan. Banyak masjid yang mau dibangun. Banyak pondok pesantren yang belum selesai. Dan banyak anak yatim piatu yang perlu bantuan. Nah, inilah yang disebut dengan rekening tabungan spiritual. Makin banyak RTS, rekening tabungan spiritual yang kita isi, maka insya Allah tolak bala akan berserta dengan kita semua. Inilah pengantar Bapak Ibu sekalian. Insya Allah ini contohnya menyetor ke tabungan rekening spiritual. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi innallaha bima ta'maluna basir. Dan dirikanlah salat, ini spiritual saving, dan tunaikanlah zakat sebagai bagian daripada spiritual saving. Dan lakukanlah kebaikan, dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala dari sisi Allah. Bukan sekadar pahala, tetapi tolak bala dari Allah. Sesungguhnya Allah itu maha melihat
apa yang kamu kerjakan. Nah, itu dia. Tidak ada yang tersembunyi apapun yang kita lakukan. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu dilanda sebuah musibah bertubi-tubi, jatuh tertimpa tangga, diinjak perempuan hamil kembar 4 gendut, kayak apa itu? Tapi insya Allah nggak ada yang seperti itu. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Tidak mungkin Allah membebani hambanya di luar ambang kemampuan daya dukungnya. Nah, jadi ini sederhana. Kita melakukan sholat itu spiritual saving, tapi sholat yang mana berfungsi? Pegawai bank tidak terima uang robek kan? Pegawai bank tidak terima uang palsu. Pegawai bank tidak terima dengan uang kadaluarsa kan? Yang bisa diterima perbankan itu adalah uangnya yang masih bagus, berlaku, bukan uang mati, walaupun sama-sama mata uang Indonesia, tapi uang zaman bahla. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, mari kita melakukan amal-amal kebajikan yang terbanyak, supaya nanti spiritual saving kita itu tambah kokoh. Ini pengantar insya Allah ke depan, kita akan menyetor tabungan rekening spiritual ke beberapa komponen. Demikian Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.